Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus adalah seorang anak yang suka marah-marah dalam sebuah keluarga. Lalu ayahnya berpikir bagaimana caranya agar anak itu dapat diajar untuk mampu menahan atau mengatur emosinya. Maka ayahnya pergi ke sebuah toko bangunan dan membeli sekantong paku. Lalu dibawa ke rumah dan dia berkata kepada anaknya, "Lihatlah, ini sebuah kantong paku dan kalau kamu marah, sekali marah, maka ambillah sebuah paku dan pakukan itu di pagar kayu di depan rumah kita." Maka esok harinya anak itu melakukan apa yang diminta oleh ayahnya. Begitu dia marah, dia langsung mengambil sebuah paku dan dipakukan di pagar kayu di depan rumahnya. Hari itu dia menghabiskan 30 paku. Esok hari ternyata dia mulai menyadari dan dia mampu untuk mengerem amarahnya dan tidak sebanyak 30 paku tetapi berkurang belasan paku. Bahkan hari-hari selanjutnya ia mampu untuk menurunkan tensi amarahnya dan hanya beberapa paku saja yang dipakukan. Dan hari berganti hari kemudian paku yang ada di dalam kantong itu selesai dipakukan di pagar kayu. Dan dia datang kepada ayahnya dan berkata bahwa pakunya sudah habis dipakukan di pagar kayu. Lalu bagaimana tanggapan ayahnya? Ayahnya memanggil dia dan membawa ke pagar kayu itu dan meminta dia, "Coba cabut semua paku yang sudah kamu pakukan di pagar ini." Lalu dia mencabut semua paku yang sudah tertancap di pagar kayu itu. Setelah selesai, lalu ayahnya memanggil dia dan menegaskan kepada dia bahwa coba perhatikan apakah bentuk pagar yang sekarang ini sama dengan bentuk sebelumnya. Dan anak itu berkata bahwa ternyata pagar sekarang sudah berubah. Ada banyak lubang yang ditinggalkan dari bekas paku itu. Maka ayahnya kemudian mengajarkan bahwa demikian juga kita belajar dari kenyataan ini, bahwa seringkali kita memarahi atau menyakiti orang lain di depan umum tanpa kita sadari bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu telah membuat luka yang mendalam di dalam perasaan orang itu. Kadangkala alih-alih kita meminta maaf melalui telepon, tetapi ternyata bahwa luka yang mendalam itu tidak mudah untuk ditutupi. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari pengalaman ini agar kita cepat mendengar, tetapi lambat untuk marah, lambat untuk menyakiti atau mempermalukan orang lain sehingga ada damai sejahtera yang muncul di dalam persekutuan kita. Saya Pendeta Hermanus Bayelu dalam Senandika Gembala GKO.